Coba ya. Nah, sambil jelasin aja ini. Oke, jadi yang sekarang, ngelek bener. Ngelek. Tes suara gue masih masuk gak? Masuk. Gambarnya apa? Hitam. Ya, ini ngelek nih. Nah, udah masuk ya? Udah. Buat sekarang, ini kan materinya soal yang SQL sama Spark SQL sama yang visualization. Dan kebetulan soalnya sama, yaitu yang pertemuan 8 sama yang 13. Ini nih. Dan kita buat yang 8 dulu. Kebetulan sama-sama Ramen Shop. Jadi buat pertamanya, load data. Oh enggak, pertama ini dulu. Kalau pakai Google Colab, pastiin jalan yang ini dulu. Ini tinggal kopas sih sebenarnya. Pakainya tuh yang 3.0.2. Jadi kalau yang kemarin tuh nggak salah 2.7.8 nih kalau nggak salah. Jadi bisa pakai 2.7.8 atau 3.0.2. Nah, terus ini biasa, penjelasan biasa. Oke. Pertama kita load data dulu. Kalau misal buat yang SQL tuh biasanya pakai from spark.sql import Spark Station kalau nggak salah. Coba di run. Oh ya, runnya control enter ya buat ngerun. Oh, ini apa? Oh, PySpark.sql. Sorry. Kurang PySpark. Di PySpark, terus Spark. Oke. Baru isi Spark. Control enter dulu. PySpark.sql import Spark Session. Oke, bisa ya. Jadi buat yang SQL tuh importnya tuh from PySpark.sql import Spark Session. Habis itu kita buat si objek Spark-nya. Jadi Spark itu sama Spark Session dot builder dot get or create. Kebetulan di sini ada autocomplete sih, jadi enak. Pakai kurung nggak ya? Oh, pakai kurung ya. Nah, ini sini, jadi kita import dulu Spark Session-nya, habis itu kita buat modelnya. Nanti Spark ini bakal sering dipakai. Terus kita run dulu. Terus langkah kedua itu, ini, using Spark Session, yang ini kan kita udah buat modelnya. Kita suruh import nih. Baca filenya, terus print skemanya. Pertama buat bacanya dulu, kita copy dulu di datanya. Cara copy datanya, tapi kalau yang copy yang ini sementara sih, kalau yang terus-terusan tuh di mount kan. Cuma kalau untuk ini nggak perlu di mount dulu. Jadi kita buka yang file ini, terus kita upload filenya. File ini tuh kalau nggak salah ada di pertemuan 8. Nih, ini copy semua nih. Di-upload semua. Nanti dia muncul. Andre? Yuk. Sorry, boleh digedein dikit gak browsernya? Takutnya nanti yang di video nggak kelihatan. Oke. Thank you ya. Oke. Thank you, Joey. Oke. Nah, ini kita terus buat ininya, sintaksnya spark.read the option. Inverse schema tuh. Coba buat contoh dulu deh. Ini buat contoh. Nah, di langkah berikutnya. Ini udah di-upload semua ya. Ini kita exit dulu. Makin gimana ya, bolak-balik ya. Oh enggak, ini deh, kita tulis dulu. Kita tulis dulu aja, dia ada table apa aja yang diperluin di sini. Kita tulis dulu ada MS brand. And
sama dengan ada MS Ramen entry sama dengan ada MS customer. Ini kita jalanin semua ya, MS Ramen style. Untuk penamaan yang ini ya bebas sih. Ada transaction header. Header sama transaction detail. Bisa digedein langsung. Nah, buat sintaks buat bacanya ini sintaks buat baca dari CSV. Jadi kita pakai si model Spark-nya, terus kita baca, kita read, terus option. Nah, inverse schema ini gue kurang ngerti juga sih, cuma aja tulis saja pakai inverse schema pasti. Inverse schemanya itu true. Nah, terus kan karena dia baca CSV, kita .csv MS brand. Oh, coba cek dulu penamaan di sini gimana. Oh, penamaannya besar semua ya. Nah, namanya ini kan MS brand.csv. Nah, terus dia tuh kan ada header nih. Karena ada header, dia tulis headernya itu sama dengan true. Jadi kita ulangi dari spark.read.option. Yang lain juga sama sih. Kita pakai inverse schema.true ini sama dengan koma true ini. Terus sama .csv. Yang beda nanti cuma filenya aja. Ini karena dia dari filenya tuh semua headernya true. Semua headernya ada headernya. Dia bisa langsung. Di MS Counter. Ini kita bisa kopas. Ya kita ganti ini, kita kosongin. Misalnya mau ke apa? Ngapus semuanya nih. Dan ini kan kebetulan sama semua. Caranya tuh kita blok dulu yang ini, terus kita Ctrl D sampai semua. Habis itu bisa dihapus. Kayak gitu, kalau misalnya mau ngapus semuanya. Ini MS customer.csv. Ini MS ramen.csv. Kalau ini MS ramen style.csv. Kalau ini transaction header.csv. Tail.csv. Kita coba jalanin. Ctrl Alt-nya bikin baru sih. Kalau misalkan dia mau jalanin tapi nggak mau nambahin blok baru, Ctrl Enter. Tapi kalau misalnya mau jalanin sambil nambahin blok baru, Shift Enter. Terus misalnya kita mau cek nih, udah masuk atau belum, kita show aja. Misal software show. Shift Enter. Oke, tetap muncul ya. Kalau ini muncul, harusnya yang lain juga muncul. Nah, habis load data, sekarang kita diminta buat ngeprint si skemanya. Kita mau ngeprint langkah berikutnya, print skema. Kita print skemanya sekarang. Nah, cara print skema itu sebentar. Oh ya, buat yang nge-show, kalau misalnya dia kosong, misalnya kayak tadi, misalnya dia kosong nih. Kalau kosong doang, dia tuh cuma nampilin 20 doang, 20 paling atas. Tapi kita bisa ngisi, misalnya kita mau nampilin 100. Kita tinggal tulisnya 100. Nanti dia akan nampilin sampai 100. Kayak gitu. Berikutnya untuk yang print skema itu caranya, oh di sini ada print skema. Yang ada print skema itu sebentar. Oh. Ada print skema. Ini. Nah, ini tadi. Ini load data. Oh, tinggal langsung ya. Ini kan kita nggak perlu pakai. Ini lokalnya nggak perlu dipakai sih. Nggak perlu dipakai karena di kemarin kalau saya jelasinnya kalau ini kan ibaratnya Spark SQL tuh dia ada kayak banyak sistemnya kan. Cuma kalau di Google Colab tuh
Dia cuma satu sistem sebenarnya, makanya si master lokal ini nggak diperluin, bisa langsung. Ternyata print schema tuh tinggal gini doang ya, tinggal MS, tinggal sebut terus print schema. Berarti kita tinggal, dia kan di sini bilang suruh print semua aja kan. Di print semua, udah kita tinggal print satu-satu aja kok kayak gini. Ini kepanjangan, bentar. Jadi kita tinggal buat, kita copy aja ini semua. Oke, cara tinggal msbrand.print schema. Ini karena ini fungsi pakai kurungnya ya. Tinggal kita kopas aja. Kalau print schema tinggal tulis print schema. Kelihatannya invert schema tuh maksudnya gunanya buat print skemanya ini sih kelihatannya. Skema aja. Ya, kita jalanin. Shift enter. Nah. Dia sama kan ya nih? Kalau kita bandingin sama yang ini. Root, brand ID, integer, brand name, string, established integer, bla bla bla, sama nih harusnya nih. Coba yang paling bawah, transaction ID, main ID, quantity. Oke, sama ya. Untuk yang invert schema gini. Nah, terus berikutnya kita mau ngakuin query. Nah, kalau misalkan nge-query itu kita nggak cukup cuma baca doang. Ini tuh kita ibarat cuma ngebaca doang nih. Read option-nya ngebaca doang. Kita nggak punya tabelnya. Sementara kalau kita mau query, kita butuh tabelnya. Maka kita bakal buat temp table namanya. Jadi di sini kita bakal buat temp table ya. Kita code baru. Buat temp table, nyontek lagi bentar. Nah, register temp table. Oke. Buat temp table, stay copy semua ya. Ini bisa nih, kita tinggal ganti aja. Kita kan mau buat semua temp table-nya kan nih. Berarti, nah, atau buat dulu deh. Gini deh, yang sini. Ini tuh kan yang kita tadi ya, yang dari file-file yang ini. Dari yang ini, MSBN, MS Country. Nah, sementara yang ada dalam sini, itu nama temp table yang kita mau buat. Nama table sementara yang mau kita buat, namanya apa. Mau kasih samain aja sih. Saya mau copy semua kayak tadi. Jadi sintaksnya register temp table. Terus kita bikin namanya MS depannya. Cuma kalau yang lain beda sih. Nah, MS brand, kita namainnya kan yang brand tuh MS brand aja kayak biasa. Nama-nama yang normal. MS country. Terus MS customer. Terus MS ramen. MS ramen style. Ini transaction header. Transaction detail. Oke. Jadi buat register temp table kayak gini aja sintaksnya, pakai register temp table. Oke, register ya ini harusnya. Nggak ada error sama sekali. Pakai plus scan. Sampai sini dulu ada yang mau tanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya? Gue aman, Re. Oh, aman. Oke. Sekarang kita lanjut ke query ya. Kalau mau query kita harus pakai si Spark Session tadi, modelnya Spark Session.
model Spark Session tadi. Yang ini, Spark ini. Terus kita tampung. Misalnya kita pertama ya. Pertama, ini nanti. Kita yang dulu. 2A. Anggaplah 2an. Bisa ngerti. Bisa ini. Aja deh. Kita pakai A namanya, terus kita pakai modelnya. Nah, di sini kita kan mau nge-query ini. Kita mau nge-query, ya udah kita kalau mau nge-query tinggal sintaksnya itu spark.sql. Sintaksnya spark.sql. Terus yang ini dia pakai kutip 2-nya ada 3 kali. Gini ya, ini sintaksnya. Spark ini dapat dari model yang Spark Session tadi. Ini bisa kita copy aja. Nah, nanti query-nya itu letakin dalam sini. Kayak gitu. Oke. Pertama nih ya, pertama. Sebenarnya udah kayak query biasa sih. Yang membedakan cuma kayak sintaksnya kayak gini doang. Show top 10 brand which distribute the most number of ramen. Disuruh nampilin. Kekurangan sini dia nggak bisa ini sih. Tabelnya nggak bisa autocomplete kalau untuk yang query. Show top 10 brand which distribute the most number of ramen. Berarti ini maksudnya aku nangkepnya sih tampilkan 10 brand yang dia tuh punya produk ramennya paling banyak. Berarti kalau gitu kan dia hubungannya dari brand ke ramen. Berarti dia mau nge-count si ramennya nih, siapa yang paling banyak sebanyak 10. Jadi paling kita butuh from MS brand. Ini harusnya bisa, kalau di sini bisa ini sih, bisa pakai alias ya. SB, join. Kita join ke MS ramen. On r.brand ID ya, maksudnya brand ID. Sama dengan rb.brand ID. Nah, di sini kan tadi dia bilang nampilin 10 ya. Atau enggak ini, which distribute the most number of ramen. So, top 10 brand. Kita buatnya brand ID biar kelihatan sih. Ini tujuannya biar kelihatan. Kalau brand ID kan dia biar unik ya. Cuma kalau brand ID doang kadang bingung kelihatannya. Cuma mungkin kalau misal buat nanti sih kayaknya brand name-nya nggak perlu ikut. Cuma untuk di sini biar kelihatan brand name-nya diikutin aja ya. Nah, habis itu kan dia mau ngitung berapa banyak ramen yang dipunyai oleh si setiap brand kan. Makanya dia bakal nge-count ramen ID-nya. Bakal di-count sama dia. Kita pakai backtick buat yang banyak. Buat apa? Buat bisa bikin yang ada spasinya gitu, namanya tuh. Kalau misalkan mau apa namanya sambung pun nggak usah pakai backtick. Tapi kalau misalnya namanya mau bisa ada space-nya, pakai backtick. Ini misalnya namanya name of ramen gitu ya. Lagi di sini. Count ramen ID from MS brand. Nah, terus ini kan kita pakai count kan, berarti kita harus grouping. Kalau grouping itu sebenarnya berdasarkan apa yang di-selectnya aja sih. Karena kita select ada 2 hal ini, kita grouping pakai ini. So dia bilang, show-nya kan top 10 doang, udah kita limit aja. Limit sebanyak 10. Nanti kita tinggal a.show harusnya. Kita coba. Jalan apa error nih? Oke, jalan ya. Oh, lupa, sorry. Karena kita mau lihat top 10 brand, berarti kita harus sorting dulu nih. Kita harus sorting biar dia ngurut dari yang paling banyak.
Berarti kita order by. Kita order by si name of ini ya, pakai backtick lagi. Name of ramen. Itu kita kan mau dari yang paling tinggi kan. Berarti kita urutannya dari nilai yang paling tinggi. Jadi descending. Kita coba lagi. Name of ramen kan. Nah, ini udah ya. Jadi dia name of ramen paling tinggi itu 381. Jadi si Nissin, brand Nissin ini dia punya 381 jenis ramen. Kayak gitu. Ini untuk yang nomor 1. Sampai yang dia yang peringkat 10-nya sih Vina Ice Scoop. Dia punya 34 jenis ramen. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya atau punya asumsi lain? Sampai sini aman? Sebentar ya guys, sorry. Sorry guys, saya telepon. Lanjut lagi ya. Kalau ada yang mau nanya. Apa ada yang nanya tadi? Aman? Aman, aman. Oke. Kita lanjut yang kedua. Sama ya, kita namain B aja. Spark.s. Copy aja. Biar nggak ribet. Terus ini kasih komen harus sih. Oh ya, ini kalau misalnya buat ini ya, buat ngasih header, tinggal klik yang ini, simbol ini. Oh ini buat diboltin. Cuma kita butuhnya ini aja. Ini aja. Ya, kita balik lagi. Kita buat yang B sama dengan spark.sql ya. Copy saja ini. Buat yang kedua, show the number of ramen sold for each month within year 2019 in which the brand name is Nissin. Yang kita dapat pasti brandnya Nissin nih. Kita tahu brand dia Nissin. Tapi kita tahu brand dia pasti Nissin. Yang kedua, show the number of ramen sold for each month within year 2019. Ini kayaknya dia mau lihat nih dalam setiap bulan di tahun 2019 penjualan si brand di sini ada berapa? Berarti ini berarti kayak pas bulan 1 bisa dia kejual 20. Bulan 2 kejual berapa? Sampai bulan 12 kali ya. Kayaknya benar kayak gitu. Show the number of ramen sold for each month within ya, ini dalam 2019. Nah, jadi di sini kita mau nampilin penjualan setiap bulan di tahun 2019 yang dilakukan oleh si brand name Nissin. Oke, berarti itu ya. Kita select, kita kan berarti nggak peduli dia, namanya pasti Nissin semua kan, jadi kita nggak perlu nampilin si brand name-nya. Tapi kita pasti butuh dari MS Brand, kita pasti butuh MS Brand.
Kita butuh MSN Bray. Terus kita join. MS brand itu tadi nyambungnya ke ramen. Kita MS ramen. MS ramen R on b.brand ID sama r.ramen ID. Nah, kan kita mau ngitung penjualan. Berarti kita butuh kuantitinya. Sementara kuantiti itu dimiliki oleh transaction detail. Berarti kita join lagi dia dengan transaction detail. Transaction detail. TD. On harusnya ramen ID sih ya ini. Soalnya rata-rata kayak gitu jadi udah agak kehafal. Ini salah dong brand ID. Oke. Nah, kita join semua nih. Di sini kan kita menghitung per bulan ya. Berarti kita butuh tanggalnya juga. Dan biasa tanggal itu dimiliki oleh header. Transaction header. Join on. Nah, ini aku lupa namanya apa ya. Transaction ID. Dan dengan transaction date dia punya. Transaction ID. td.transaction ID. Itu harus sama dengan th.transaction ID. Nah, sekarang kita tulis dulu where-nya. Dia pengen where-nya brandnya Nissin kan. Kita buat where yang mana dia brand name-nya itu sama dengan Nissin. Terus ada lagi, dia kan mau yang di tahun 2019 ya udah. Kita tinggal pakai fungsi year ya dari transaction date. Kita cuma mengambil tahun dari si transaction date. Udah kita ambil year-nya dari si transaction date. Nah, itu tuh tahunnya harus 2019. Oke. Berarti kalau yang di sini itu kita tinggal ngambil bulan sama kita tinggal nampilin bulan sama total ramen kejual di setiap bulannya. Ya kalau kita tinggal nampilin bulan, kita tinggal ambil month dari si transaction date-nya. Cuma ini dia pasti fungsinya tuh 1 sampai 12 sih dalam angka. Kalau misalnya mau bukan dalam angka, ntar harus dibuat semacam array dulu. Habis itu, cuma ini kita angka aja. Bukan array sih, harus apa gitu, cuma lupa. Kita pakai angka dulu deh sebentar di sini. Sebagai month. Habis itu yang kedua, kita mau nampilin si jumlah ramen kejual. Kalau jumlah ramen kejual, berarti dia bakal pertama nih. Dia kan berarti harus nge-grouping dulu kan. Nge-grouping berdasarkan apa? Nge-grouping berdasarkan bulannya. Berarti kita group by. Berdasarkan si bulan ini kan. Kita pakai si month. Nah, habis itu, buat totalnya itu berarti kita harus udah di grouping, berarti kita harus jumlahin semua kuantitinya. Berarti kita harus pakai sum. Berarti kita sum dari si kuantitinya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Logiknya. Ada yang mau tanya? Atau aman? Oke, aku anggap aman ya. Jadi kita sum quantity, kita namain aja pakai backtick kalau mau ada ininya, space-nya, total ramen sold. Oke, kita kasih backtick. Nah, sekarang kita coba ya, apakah dia sudah jalan atau tidak. Ada error kah? Kita coba. Error tokenizing multi-stream. Ini error apaan? Oh ini, kayaknya ini deh. Harusnya pakai kutip 1, bukan kutip 2. Error. Itu kayaknya brand name-nya b.brand name deh, karena dia kan ada 2 brand name. Oh, coba ya. Masih, tapi ya benarnya harusnya pakai b.brand name sih.
Where kemarin kayaknya aman deh, coba ya. Maksudnya dia errornya di sini sih. Select month transaction date. Punya gue sih jalan-jalan aja sih, Dre. Jalan ya? Iya. Gue ngikutin lu tapi. Harusnya sih jalan ya ini. Spark.sql. Spark.sql. Show. Ini di komen semua. Mismatch in. Oh itu join lu di itu on bukan join. Mana? Yang di join yang kedua Oh, itu. Bawahnya. Iya. Iya. Oke. Karena itu, thank you, Nat. Iya, benar nih. Cuma belum ke sort ya, kita sort aja. Sort berdasarkan monnya aja deh. It's di sini. Oke, sama Nat. Sama-sama. Oke, berarti kayak gini ya. Biar urut kita buat kayak gini aja. Cuma mungkin nanti ini bisa dibuat ininya sih, diagram garis cuma nanti belakangan deh. Kita ke yang C dulu. Si ininya. Tinggal C.show. Oke, buat yang ketiga. Show top 5 customer that do the most number of transaction. Do the most number of transaction. Itu berarti dia yang paling banyak melakukan transaksi ya. Berarti kita pasti ngitung si transaction ID-nya nih. Dan di tahun 2019, dan lagi-lagi brandnya Nissin. Oke, berarti kita buat dia gini. Show di sini. Jadi kita butuh si customer C. Customer itu nempelnya ke header transaction. On transaction customer ID. Customer ID. Habis itu di sini kan dia ada butuh sampai brand kan. Dia butuh brandnya. Berarti kita harus join dari customer sampai ke brandnya. Berarti urutannya dari header kita ke transaction detail dulu. ID. .transaction ID. Kita join lagi ke sama MS Ramen. Ramen ID di sini. Oh, di sini dia case insensitive ya, jadi mau gede mau kecil nggak masalah. Kayak di SQL. Habis itu kita join lagi ke MS Brand. B on B.brand ID. Kemudian R.brand ID. Nah, habis itu kita bikin where-nya. Dia itu where yang mana must be Nissin. Oke, pasti berarti brand name-nya itu harus ada Nissin-nya. B.brand name itu harus Nissin. Ada keterangan lain? Brand name Nissin dan di tahun 2019 ini ya.
Kan show top 5 customer that do the most number of transaction tahun 2019. Berarti yang pasti year-nya itu harus 2019. Nah, yang ditampilin apa? Tampilin kan dia top 5 customer. Tulis dulu sebelum lupa, ini limit 5 dulu. Habis itu kita mau nampilin customer ID-nya. C.customer ID. Habis itu kita biar ada kejelasan, kita tampilin customer name-nya juga. Nah, tadi dia bilang top 5 yang melakukan banyak transaksi kan. Berarti kita cukup ngitung berapa banyak transaction yang dia punya. Berarti kita pakai count dari si transaction ID-nya yang kita count. Just dia sebagai 6 transaction ya. Masuk ke back transaction. Habis itu kita limit 5. Tadi kita juga harus order dari yang paling banyak. Berarti order by yang mana si 6 transaction-nya itu paling besar, berarti descending. Oke, ini harusnya udah. Terus kita jangan lupa group by-nya ya. Karena kita pakai agregat dan di sini fungsi agregat, kita group by berdasarkan yang diselect selain fungsi agregat. Gampangnya gitu. Ya udah, kita tinggal group by sini, kita kopas ke sini. Terus kita show, kira-kira bisakah? Error lagi. Ada yang salah gini join. Event transaction ID-nya ambigu. Di sini ya. Si transaction ID-nya kasih TD. Oke, kita show lagi. Oke, muncul ya, sama nggak? Atau ada yang beda? Sama. Oke, berarti ini harusnya beres. Oke, ini juga sama. Oke, buat ini sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke yang soal berikutnya, yang pakai visualisasi. Oke, aku anggap aman ya. Kita lanjut ke soal ketiga. Kita exit. Soal 13 mesti. Nah, ini kan sama nih. Kebetulan data yang sama, berarti ini kita bisa skip. Kita langsung ke query analysis and visualization. Kita batasin dulu di sini. Punya code. Kita langsung aja pakai A sama dengan .sql lagi ya, sama kayak tadi. Bukan backtingnya pakai kutip duanya 3 kali, 6 sih berarti totalnya. Buat pembuka 3, buat penutup 3. Kita mulai ke soal pertama. Tampilkan, emang ada country? Iya, jadi. Tampilkan 5 country yang distribute the most number of ramen using pie plot. Pie plotnya belakangan. Nah, ini kalau kita perhatiin sama kayak tadi sih. Cuma kalau yang tadi itu brand, sementara ini country. Berarti karena malas nulis, kita kopas aja yang ini. Jangan deh. Kita harus ulang aja deh. Kita mau select country. Kali ini kita select country-nya. Berarti kan from MS country. Joinkan dia dengan ramen. MS ramen. R. On r.country ID harusnya. Sama dengan c.country ID. Itu tadi show berapa ya? Show top 5 ya. Show top 5. Tapi kayak tadi, kan dia mau nampilin 5 negara yang distribusi ramennya paling banyak. Berarti dia punya produk ramen paling banyak. Berarti kita select country-nya. C.country ID. Juga select country name-nya. Biar kelihatan. Habis itu kita tinggal ngitung nih, berapa banyak sih ramen ID yang dia punya.
aliasin. Salah. Ramen distributed. Tadi karena kita mau ngelimit, kita mau yang paling topnya, kita harus order dulu dari yang paling tinggi. Kita order by si ramen distributed ini by descending dari yang paling besar. Terus country name, country ID, top 5, limit 5, oke. Udah harusnya. Kita add show. Error lagi. Grouping exception. Oh, lupa group by, sorry. Kita group by dulu. Ini dia, kalau misalnya baca error bisa kelihatan dari sini ya guys. Ini, group by. Nanti, grouping expression. Jadi ingat, lupa group by. Jadi kalau misalnya ada error, nggak usah takut, bisa dicek dari situnya juga. Dari errornya, kelihatan gampang dibaca sih, lumayan kalau yang ini. Ketukar, group by dulu baru order. Nah, dia Japan, USA, South Korea, Taiwan, Thailand. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya? Atau ada yang ketinggalan? Yang ngikutin? Aman, Re. Nah, berikutnya kita mau nge-piplot nih, pakai piplot namanya. Diagram lingkaran sih intinya sih, dia namanya piplot. Nah, buat ini, pertama kita harus ubah dia. Ini kan dia sebenarnya bentuknya data frame nih, tapi dia data frame-nya tuh data frame PySpark. Sebenarnya kalau kita mau nampilin pakai Matplotlib, itu butuhnya data frame dari Pandas. Jadi kita harus ubah dulu si A-nya. Kita ubah dia sama dengan apa ya kemarin tuh, coba lupa. Pokoknya diubah dulu ke Pandas ya. Caranya itu ada show. Nah, a.to Pandas sintaksnya. A.to Pandas. Oke, ini ada. Oke, sekarang A-nya udah jadi data frame-nya punya Pandas. Sebenarnya sama aja sih harusnya. Kita show. Error. Show data frame itu apa ya? Langsung A deh. Nah, dia bentuknya data frame yang Pandas nih, kelihatan bedanya nih. Ini data frame by PySpark, ini data frame punya Pandas. Isinya sih sama. Cuma karena dia udah diubah dari yang PySpark ke Pandas. Terus cara jalannya tinggal sebutin. Lupa soalnya. Soal yang dulu tuh di ML. Tapi cukup dari ini juga bisa kelihatan sih. Nah, pertama kita udah ubah ke Pandasnya. Data frame. Yes. Berikutnya kita mau buat si pyplotnya ya. Kita pakai si matplotlib. Import matplotlib.plt. pyplot splt. Nah, terus kalau untuk yang py itu plt.py. plt.py. Udah jauh ke komputer. Kita kopas dulu ya. Bisa. Oh, namanya beda. Nah, jelasin dulu paling. Nah, buat yang py ini, dia tuh sintaksnya plt.py karena kita disuruhnya bikin pyplot ya. Using pyplot. Terus tambahin title-nya, labelnya sama persentasenya. Terus kalau misal pertama, jadi plt.py, terus di sini tuh yang kita mau tampilin apa nih? Yang pertama, dalam parameter pertamanya kita menampilin apa? Kita kan suruh nampilin top 5 country yang distribute the most number of ramen. Cuma yang ditampilin tuh maksudnya bukan tampil si country-nya,
Tapi yang ditanya tuh parameter pertama tuh yang dimasukin ke presentase tuh apa? Nah, dimasukin ke presentase yang lingkaran-lingkaran ini kan sih name of ramennya kan. Berarti ini kita ubah jadi A dot, sebenarnya ini pakai dot sih harusnya. A dot ramen distributed ya namanya. Ini ramen distributed. Terus auto PCT ini formatnya, untuk formatnya. Kalau ini artinya kita buatnya sebagai apa F2 persen 2, baca ini sih sebenarnya. Persen dot 2F. Kayak yang pas dulu di C. Kalau misalkan mau integer tuh persen D. Kayak gitu. Kalau ini kan 2%.2F. Artinya kita mau buat dia sebagai float. Terus koma di belakangnya tuh maksimal 2. Terus persen-persen ini buat nampilin si persennya. Persennya jadi harus 2 kali. Terus label. Nah, label ini buat si penamaan nih yang Thailand, Taiwan, South Korea, USA, Japan. Itu pakai label. Nah, label dari apa? Kita ambil dari si ini, country name-nya. Kita ambil dari country name. Terus kalau misalnya mau nampilin title, kita tinggal tulis plt.title. Top 5 country ramen distribution. Ini totalnya dari sini. Kita tinggal kopas yang ini. Terus kalau ini kan dia baru kayak ibaratnya yang di situ dia baru nyiapin, belum di show. Nah, di sini baru show, tulis plt.show. Jadinya semoga nggak error. Nah, dia nampilin kayak gini. Top 5 country ramen distribution USA, Japan, South Korea, Taiwan, Thailand. Untuk besarannya harusnya udah sama. 13,65, 16,01 ya, sama ya. Kayak gitu. Terus misalnya mau nyobain apa? Misalnya jadi ini ya, persen D ya. Jadi integer. Dia juga bisa. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman? Dia kayaknya pembuatan sih kelihatan. Ada pembuatan gitu kalau misalnya mau diubah-ubah ini. Ada yang mau tanya guys? Sampai sini untuk yang pyplot. Oke, kalau aman kita lanjut ke yang B. Kita kopas lagi. Ngasih sintaksnya. Saya dari sini. Kita lanjut ke soal B ya. B sama dengan di soal B diminta show the amount of revenue for each month. Kayaknya sama yang tadi ya ini ya. Ini mah sama kayak yang tadi. Sama kayak soal B yang tadi nih. Cuma bedanya dia nggak ada nisin. Ini kita bisa copy, misalnya copy sih. Copy aja B-nya. Paling yang membedakan tadi, ini nggak di-showing. Pertama dia nggak ada nisin. Dia nggak ada nisinnya, tapi dia sama-sama di year 2019. Dan minta ditampilin untuk setiap bulannya. Don't forget to add title, label, oke. Ini jangan lupa diubah ke pandas lagi ya. Oke, udah berubah. Terus kalau buat yang diagram garis. Hanya lupa nih. Sambil coba lah ya. Yang diagram garis ini. Komen. Pertama parameternya adalah sumbu X dan sumbu Y. Buat skala X. Oh, pertama kita harus tentuin diagram Y-nya, sumbu Y-nya siapa, sumbu X siapa. Kan ini sumbu X itu bulannya, sumbu Y itu adalah revenue-nya. Berarti LT plot PD. Oh, oke.
Jadi, oh ini labelnya ya. Label X-Lib. Oke. Berarti sintaks pertama itu kalau kita mau buat diagram garis, kita plot dulu. plt.plot. Terus yang ada di sini itu sumbu X-nya. Yang ada di sini itu sumbu Y-nya. Berarti kalau untuk kasusnya yang ini, kita komen dulu. Untuk ininya, untuk sumbu X-nya itu mon, b.mon. b.mon ya di sini. Man, S-man. Nah, kalau ini, kita pakai B punya total ramenso. Ya, bentuknya enggak. Satu kutip doang. Oke. Nah, pertama keduanya kita kasih label nih. Kita kasih label yang buat yang sumbu X-nya itu apa X label, yang buat di sumbu Y itu apa labelnya. Kita tinggal uncomment aja. Terus kalau judul, tinggal kasih .title aja nih. Judulnya apa. Terus misalnya ini dulu kita show misalkan. Lihat hasilnya gimana. Invalid syntax. Oh, kelebihan 1. Kurung. Oke, ketampil ya. Bentuknya sih sama ya, cuma dia kurang banyak garis-garis ininya. Tapi ini sama man-nya, profit-nya. Terus kalau misalnya kita mau nampilin semua nih, 1 sampai berapa, itu pakai yang mana ya? Lupa nih. Range starting. Ini apa? Bentar guys, lupa ingat. Bukan. plt.xtext. Kok ini? Dulu sisi kemarin nih. Xtext coba ya. Oke. Jadi ini kalau misalkan dia mau nampilin berdasarkan angka nih. Pakai namanya xtick. Ini tuh mungkin kayak range-nya xtick. Xtick tuh kelihatannya kayak skalanya sih. Skalanya. Oh, tambah beda. Bisa kita pakai atas bedanya apa? Oh, PPT. Oh, sama ya. Cuma ini ada nolnya. Januari, Desember. Oh, ya benar sih. Ini sumber nol. Jadi kalau ini lan Oke, JX6 tuh ibaratnya kayak jarak-jarak ini ya nih. Skalanya berapa? Nah, range ini dia mau berapa titik gitu. Ada berapa titik. Di sini kan dia bilang panjang dari si man-nya. Man-nya kan colon di bmon ini berarti berapa banyak data mon gitu. Di sini kan monnya 12 kan. 12 bulan. Terus dia tambahin satu itu buat yang si 0 awal ini. Terus yang 12 itu Januari sampai Desember. Nah, tuh label tuh penamaannya nih. Jadi ibaratnya di sini tuh parameter pertama tuh dia cuma ngungkapin jaraknya berapa. Ada berapa banyak. Nah, di yang kedua ini yang labelsnya ini, dia ngungkapin tulisannya apa aja. Jika ini kan dia mulai dari 0 kan. 0, terus Januari, Februari, segala macam. Nah, kalau misalkan angka, dia bisa buat kayak gini. Jadi kalau ini tuh, dia pertama 0 nih. 0 pertama tuh dari yang ini. Terus b.monTulis itu maksudnya kan tadi awalnya itu isi dari man. Isi dari man itu kan bulannya dalam angka kan. Nah, angka-angka itu dibuat jadi tulis. Jadi kalau misal ini
diartiin tuh ini tuh sama aja kayak 0, 1, 2, 3, 4 sampai 12. Kurang lebih sama kayak ini bentukannya, labelnya. Jadi ini sama ini tuh sama. Kalau ini kan di bentuknya tuh ibaratnya awalnya tuh 0, kayak gini, 0 tambah 1. Jadi dia digabung. Dia jadi digabung jadi 0, 1, 2, sampai 12. Jadi sebenarnya ini samanya itu sama. Dua hal ini sama. Ini sama yang ini, yang atas sama yang bawah. Yang bedanya cuma dia label ini pakai angka, kalau ini labelnya pakai manual, pakai bulannya. Biasanya kan dia bilang labelnya pakai angka doang kan. Beda pakai angka aja berarti. Komennya berarti mulai dari sini. Oke, jadi dia dari 1 sampai 12. Itu untuk yang ini X label, bener title-nya kan kayak ini, udah X labelnya ini, yang man, Y labelnya profit. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya? Bentar ya guys, minum dulu. Suara masih masuk gak? Masuk, masuk. Oke. Kalau gitu kita lanjut yang C ya. Buat yang C itu diminta bar plot, terus show top 5 ramen style that is used to making the ramen. Berarti show top 5 ramen style that is used. Oke, berarti ini kurang lebih sama kayak ini. Dia nge-count lagi nih. Dia nge-count berapa banyak ramen yang pakai ramen style dia. Gitu. Berarti untuk yang C ini kita copy. Tunggu deh buat copy. Kita buat C sama dengan SQL. Kita mau buat select from MS ramen style. Kita joinkan dia dengan MS ramen. R on r.ramen style ID. Itu sama dengan rs.ramen style ID. Oke. Terus dia minta top 5. Oke, top 5 berarti limit 5. Habis dia menampilin ramen style-nya. Ramen style sama count-nya ya. Kita nampilin r.ramen style ID. Ini ramen style name-nya. Ya benar ramen style name. Ramen style name ya benar. Oke, buat ramen style name. Terus kita tampilin nih. Tadi kan dia bilang top 5 ramen style that is used in making the ramen. Ini kurang lebih sama kayak yang tadi sih. Jadi tampilin 5 ramen yang diterapin dalam berarti 5 ramen yang style itu pakai ramen style-nya. Berarti kita bakal nge-count untuk ramen style ini. Dia ada berapa ramen? Berarti kita count lagi si ramen ID-nya. Count lagi si ramen ID. Ramen use aja. Ramen use. Namanya di sini. Dia namanya pakai ramen use aja. Kayak backtick ya. Terus karena kita pakai agregat, jangan lupa di group by. Dan karena kita menyari top, kita order by juga. Kita group by ini. Lalu kita order by. Order by si ramen use-nya. Descending.
Coba show dulu deh. Error lagi kan. Apakah ada yang salah lagi? Kelebihan koma, Dre, itu di grup by. Oops. Oke, thank you. Nah, dia udah ya. 1933 ramen style sama nih. Si pack, bowl, cup, tray sama box ya. Udah benar berarti ya. Kita ubah dia ke pandas. C sama dengan C.pandas. Terus kita mau bar. Kalau bar itu caranya plt.bar ya, kalau nggak salah plt.bar. plt.bar. Terus ini tuh yang pertama. Oh, sama ya parameternya ada dua, sumbu X sama sumbu Y-nya. Terus X labelnya apa, Y labelnya apa, title-nya apa. Ini lebih gampang dari itu sih, lebih gampang dari yang itu apa? Yang lain. Oke. Jadi plt.bar di sumbu X-nya kita pakai apa? Sumbu X-nya itu kita pakai si ramen style name-nya. Berarti kita pakai c dot ramen style name. Di sumbu Y-nya kita pakai ramen use-nya. Karena pakai tick, aku buatnya gini aja deh. Pakai yang kurung siku. Ramen use. Terus yang kedua kita kasih label. plt.x label. Labelnya yang pertama itu dia suruh frekuensi ramen style. Ini ramen style. Yang label plt.y labelnya itu frekuensi. Gitu. Terus yang berikutnya jangan lupa dikasih title ya. Title-nya itu top 5 ramen style. Tinggal di show. Apakah ada error? Nah, bisa ya. Pack-nya dia paling tinggi 1500 ya sama nih. Ya, sama. Sampai C, ada yang mau tanya? Tiga, dua, satu, aman. Oke. Kita lanjut ke yang D. Kita buat lagi D sama dengan oke. D. Show the frequency of customer who earn wah, ini yang susah nih. Pakai case kayaknya nih. Wait, sorry. Itu this. Pakai apa sih? Kita plot lagi ya. Show the frequency of customer who earn ramen master, ramen lover, show the frequency of Jadi ngeblank. Show the frequency of customer ramen master, ramen lover, and ramen lover. Ada yang kebayang guys, seleknya kira-kira gimana? Pasti pakai Casey. Coba buat kerangkai dulu. Select from. Ini pasti ada pakai SNS. Isi sih. Dia butuh ramen master, title sama frekuensi. Dia butuh title. Berarti ini S title ya namanya.
Ramen order. Master count. Yang di count berarti apanya ya? Ramen master punya frekuensi masing-masing. Ada yang kepikiran guys? Nge-stuck nih. Mungkin dari jumlah ramen yang dibeli sama seorang customer deh, Dre. Ramen yang dibeli sama seorang customer. Eh, Itu berarti dalam case-nya apa enggak ya, Joy? harusnya sih iya sih, pakai cash and. Tapi from-nya tetap di luar kan ya, harusnya ya? Nggak ada From-nya subquery kan? tetap di luar. Nggak ada sih, nggak ada subquery. Thank you, Joy. Yuk, Jadi pertama kita pasti butuh customer-nya. Ramen order, berarti dia quantity ya hitungannya ya. Ramen order, ya quantity, butuh quantity. Berarti dia join. Order. Itu kok TH sih? Cek. Terus kita karena kita butuh quantity-nya juga, kita join lagi ke detail, transaction detail. Oke, habis itu, oh tampilannya biar nggak bingung ya. Kita coba select aja si customer ID-nya. Nggak perlu customer ID. Oh, kebayang-kebayang. Kan kita mau ngitung berapa banyak, ibaratnya kita mau ngitung berapa banyak frekuensi, berapa banyak orang yang sebagai ramen newbie, ramen master title, sebagai ramen lover. Dia berdasarkan si ini kan, title-nya kan. Ya title berdasarkan si ramen order-nya. Berarti kan kita bakal nge-count si customer ID, tapi di grouping berdasarkan title-nya. Berarti harusnya kita count customer ID. Sih. Terus di sini harusnya dia group by title sih harusnya. Oh. Terus yang diisi ini, count as frequency by title. Oke, kita coba case berarti when ketika sum quantity ya. Ramen order berarti sum quantity-nya. Sum dari quantity-nya itu lebih besar. Kepencet. Sum dari quantity-nya itu lebih besar dari 125, maka dia akan menjadi ramen master. Terus when sum dari quantity, ini nggak tahu nih bakal error apa enggak ya, sum quantity-nya. Sum quantity 76 sampai 125. Berarti dia harus lebih besar dari 76. Dan dia harus lebih kecil
sum dari kuantitinya itu harus lebih kecil sama dengan 125. Maka dia akan menjadi ramen lover. Else ramen newbie. Kita coba dulu apakah jalan ini. Oh, seperti tidak. Harus pakai subquery kah? Coba dibuka contekan lah. Contekan yang mana? Ya, nggak dibuat ya. Bener D-nya di skip. Kirain ada contekan. Ham. Ini namanya lover. Ada yang kepikiran nggak guys? Bukan masalah else-nya kan ya? Coba periksa grup by-nya lagi deh, Bre. Grup by kenapa nih grup by? Bentar ya, gue juga belum kepikiran. Oke. Are not allowed. Ada function are not allowed into. Oh, karena dia ada agregat function di sini. Kalau misal grup by-nya itu ditambahin c.customer ID, bisa nggak? Tambahin c.customer ID. nggak bisa. Ini kayaknya karena di grup by ini ada ini quantity-nya. Dia harus di grup by berarti. Subquery deh berarti. Berarti kalau misalnya kayak gitu, coba gimana kalau misalnya buat yang title-nya dulu nih. Tapi case ya mas dia. Gimana cara mecahnya? Title some quantity. Coba buat subquery deh. Coba buat subquery yang isinya itu dia mau nampilin select customer ID sama aku mau nampilin sum quantity-nya. Jadi dia error karena dia bilang ini kan aku group by title kan. Sementara dalam title itu dia ada sum quantity yang mana aggregate function. Makanya dia nggak boleh di sini bilang group by aggregate function are not allowed in group by. Sekarang aku coba kayak bikin subquery mungkin buat ngakalin si sum quantity-nya. Jadi aku mau nampilin customer ID sama si sum-nya gitu. Di setiap customer dia punya berapa quantity gitu. Jadi misalnya sum quantity. Kita coba dulu aja di sini. Tapi nggak di sini sih harusnya. Bawah nih. Enjoyinan. Nggak rapi sih jadi kayak gini. Cuma apa. Saya customer ID, sum quantity as both. Kita bikinnya both.
kita ambil dari join-joinan semua. Terusnya dia select customer ID, sum quantity as both. Terus berarti ini nggak perlu biasanya. Nggak perlu ini sih harusnya. From ini aja. Jadi kita butuh customer ID-nya, sama kita butuh si boat-nya. Visual customer ID, sum quantity as boat from customer C dan sebentar. Nah, jadi di sini kan kita dari yang query ini, kita bakal dapat masing-masing customer ID dan dia tuh udah beli berapa banyak ramennya. Karena kan sih kita butuh ramen order kan, berarti ramen yang dibelinya berapa banyak. Berarti ya harusnya quantity dari ramennya, sum dari quantity. Terus ini pakai c.customer ID. Nah, udah kayak gini, baru ini sum quantity-nya. Oh, ini kasih nama dulu, S sub. Jadi c.customer ID kita bisa ganti dengan sub, ini S lagi deh. S customer ID. CID aja deh. CID. Count dari sub.cid. Jadi ini aku ngambil customer ID, aku ubah jadi ngambil dari subquery ini, ngambil si CID-nya atau customer ID-nya. Terus untuk sum quantity-nya, aku ganti jadi sub punya boat. Dia bisa, oh bisa. Ini coba dulu ya, bisa nggak? Oke, kita coba, semoga tidak error. Ternyata masih error. Mismatch input C, expecting C dari mana? Mismatch input C, expecting kurung. Di sini saya. Subquery bener kan kayak gini ya? Ah, dia pada pusing. Harusnya bener sih. Bener ya? Kurang sesuai nggak sih, Indra? Ah, gila. Kurang sih ini. Lagi. Oh, masih error. Coba kita bikin dulu satu deh. Sama dengan kita coba si ini ya, jalan apa enggak. Show. Jalan sih. Jalan kok. Jalan harusnya. ID. S. ID. Mismatch input C, expecting
Biasanya nggak nyambung sih. Kan beda. Subquery gimana cara pakai subquery sini? Mismatch input check expecting line 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini. Mau dicoba ilangin ininya nggak, Bre? C. Jadi ditulis panjang gitu. MS customer. Cuma aku sih sama sih. Mismatch input customer ID. Makin error sih gini nih. Mismatch input from. Ham. Coba ya. It's Dre, Yuk. itu habis title lo ada kelebihan koma gak sih? Oh. Coba ya apa karena itu ya? Bisa jadi nih Joy. Ice. Oke. GG. Thank you Joy. Itu karena koma doang berarti. Yo. Berarti bisa ya subquery kayak gini guys. Nah dapat nih ramen newbie-nya 244. Ya 2400-an lah ya. Ramen masternya paling kecil 29-an. Ramen lovernya ya 400-an. Oke sama ya. Ini kita tinggal buat aja barnya. Berarti ada kemungkinan ujian ada subquery, jadi siap-siap paling guys. Intinya kalau pakai subquery itu adalah ketika lu pakai lihat soal pakai cara biasa bingung, coba pecah jadi lebih kecil. Pakai subquery kayak gini. Intinya gitu sih kalau konsep subquery sih. Kita tinggal pakai bar, tinggal plt.bar. Atribut pertama adalah sumbu X itu adalah si title ya. Kita pakai ini d.title. Habis itu untuk atribut kedua kita pakai .frekuensi. Sumbu y-nya. Terus kita namain X labelnya itu title. Terus Y labelnya itu adalah frekuensinya. plt.title-nya itu adalah frekuensi of ramen title. Ya tinggal di plt.show. Oh, ada yang salah. Jangan lupa guys, ubah ke pandas dulu. Habis ubah ke pandas, baru dia bisa dijalanin. Data frame is not attribute title.
Karena T-nya gede. Oke, harus ini ya. Ini case sensitif berarti buat penamaan. Oke, udah ketampil. Sampai sini ada yang mau tanya? Atau ada yang ketinggalan kalau ngikutin? Mau lihat query bentar. Oke. Ini gua gedein deh. Udah bener? Belum. Ya kan gue bisa copy ya. Kenapa nggak kepikiran? Ini gue copy deh, Ner. Timsnya deh. Atau mau coba tulis sendiri? Apa-apa udah. Gue bisa lihat di chat kok. Oke. Terus harusnya udah sih. Cuma kemarin ini sisinya ada tambahan scatter sama box plot kalau nggak salah. Kita coba aja. Scatter plot relationship intervariable. Scatter plot itu buat apa ya? Quantities. Oh, kalau scatter plotnya dia lebih ke arah ini sih, berhubungan antara dua atribut. Dia misal kayak ramen price quantity. Namanya kejual harga 10.000. Berarti antara ramen price load ramen ID. Oh, oke. Berarti ini tuh setiap titik ini tuh melambangkan ramen ID-nya. Jadi misal kayak di yang 10.000 nih. Ada berapa banyak ramen ID nih yang jual? 1, 2, 3 segala macam. Oh, bukan. Salah. Jadi misalnya yang scatter plot nih hubungan antara dua atribut kan. Jadi misal kayak gini. Ada misalnya ini ramen A, ini ramen B nih ya. Atau ini ramen A, ini ramen B. Jadi ramen A sama ramen B ini harganya sama-sama 10.000. Tapi ramen A total kejual 20, ramen B total kejual 110 gitu misalkan. Maka ini banyak ini karena jumlah titik-titik ini itu adalah sejumlah ramen ID-nya berarti. Karena satu titik ini melambangkan satu ramen ID. Kita langsung baca yang sini aja. Kan berarti dia select ramen ID, terus price-nya berapa, terus kuantitinya berapa, jumlah dari kuantiti. Itu artinya kan berarti ramen ID ini harganya berapa, dan setiap ramen ID ini dia tuh dari pertama buka sampai sekarang tuh udah kejual berapa banyak, karena sih nggak ada where ya. Udah kejual berapa banyak. Terus ini dia join kayak biasa, terus di grupnya berdasarkan yang bukan agregat, yang 2 ini. Terus diurutin dari ramen price, dari harganya. Habis itu kan dia ubah ke pandas. Habis itu kalau scatter, ini scatter plot kan. Scatter plot pakai plt.scatter. Scatter. Ini juga sama, ini sumbu X, parameter sama sumbu X sama sumbu Y. Ininya sama, X label, Y label, juga pun sama, tinggal show. Jadi sebenarnya visualisasi itu yang ngebedain cuma ini aja sih, nama luarnya aja sih, kelihatannya. Ini untuk yang scatter. Terus ini buat yang
box plot. Buat ngecek outlier sih box plot tuh, distribusi data outlier. Jadi misalnya ini select biasa doang, select ramen price dari ramen. Nah, dia nampilin nih. Jadi kalau box plot tinggal plt box plot. Terus ini apa atribut apa yang mau ditampilin yang dilihatin box plotnya. Terus soft flyersnya lupa ya, apa ya? Coba deh. Coba jalanin. Copy juga deh buat catatan betul. Ads yang ini. Kita copy aja buat ya catatan. Run. Tinggal kita insert. Run. Tinggal kita insert. Ini. Ini sketcher plotnya sama harusnya. Nah, sekarang kita cobain box plot nih, terakhir nih, box plot. Yang box plot, kita enter. Dan udah ini pasti F sama dengan f.toPandas. Oke, sekarang kita coba-coba sih ininya. Box plot nih. Pakai soft flyers. Oke. Spot cuma satu gini dong. Data frame prefix ramen price. Oke, ini box plotnya. Tapi apa bedanya? Kalau misalnya show flyers true, ini kita jadi false ya. Apa yang terjadi? Oh, garis-garisnya hilang ya. Kan kosong. Sama aja. Ada yang berubah. Shock. Aduh. Oh, caps tuh ininya ini. Ya, tadi caps tuh yang ada ininya. Kayak ada garis di atasnya. Oh, kalau flyersnya belum tahu apa nih. Nggak ada yang hilang soalnya. 10.000, 50.000. Box plot ya. Gue respak dong. Coba kita cek. Dia malah lebih banyak. Show caps, show box, show flyers. Oh, show flyers ini dia ini apa? Nampilin outliernya. Cuma kalau ini karena nggak ada outlier mungkin, makanya dia nggak ketampil. Paling buat box spot itu aja. Terus
Ini save. Oke, kalau misal mau ini ya. Tadi kecil dulu. Paling kalau mau save ke ini IPNYB, kita ke file, kita download, terus download .ipnyb-nya. Nanti dia ke download. Kayak gitu paling guys. Sampai sini aja ada yang mau tanya? Ini pakai yang 3.0.2 ya. Paling ini aku zip dulu deh, bentar. Sampai sini guys, ada yang mau tanya guys? Dre, itu kalau misalkan kita nanti ujian, boleh gak pakai Jupyter Notebook yang dari Windows aja gitu? Kayaknya sih selama bisa jalan nggak masalah sih Joy. Cuma kalau masalah kemarin Kennedy sempat nanya, gue lupa sih. Kayaknya coba kayak tanya Kennedy, gue lupa. Boleh kok, boleh. Kemarin gue tanya. Jupyter Ya. Notebook harus dari Cloudera. Oke, thank you. Ngapain keunggulan yang Google Note, Google Cloud ini dia ada autocomplete sih di beberapa bagian. Yang lain ada yang mau tanya? Sambil kirim semua juga deh. Ada yang mau tanya guys? Kalau gue aman. Oke. Gue coba. Oke, nanti udah diupload ya si IPNYB sama si apa file-filenya. Kenapa nih, Nerd? Gue juga aman. Oh, aman. Oke deh, paling kalau aman atau udah nggak ada yang nanya. Sekian paling guys, thank you udah datang. Makasih. Dre. So, Makasih, Dre. oke, sama-sama.